Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa SDN Duri Pulau 01 kelas 5. Selamat datang di kelas yang baru walaupun suasananya masih PJJ. Apa kabar semuanya, sehat ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, sudah cuci tangan belum? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, jangan lupa sarapan ya. Oh, sudah sarapannya? Alhamdulillah. Nah, berarti kita mulai saja pelajarannya ya. Pelajaran kali ini yaitu mari belajar Quran Surah At-Tin. Pastikan seluruh siswa dalam keadaan siap dan menggunakan seragam sekolah serta lengkap dengan alat tulisnya. Jadi tidak hanya menonton video ya. Simak dengan baik videonya agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, tadi kita sudah memulai pelajaran dengan membaca surah-surah pendek. Mudah-mudahan semakin hari bacaan kalian semakin fasih dan makharijul hurufnya semakin baik. Kali ini kita masuk pada bab Quran Surah At-Tin. Quran Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Quran Surah At-Tin ini tergolong surah Makkiyah. Kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Betul, surah yang diturunkan di kota Mekkah. Selanjutnya, tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah atau yang kita sering sebut ta'awudz, yang bacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya isti'adzah. Dan dilanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan setiap membaca Al-Quran, baik itu surah pendek, didahulukan dengan isti'adzah dan basmalah. Selanjutnya, cermati dengan baik Al-Quran surah At-Tin berikut ini. Selanjutnya, bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Ingat, tartil. Tartil itu membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya, yaitu tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Sehingga nanti kalau terburu-buru makhraj hurufnya lolos ya atau meleset. Harus dengan baik, pelan-pelan ya, supaya jelas makhraj hurufnya. Selanjutnya dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang selanjutnya, bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara Bapak atau temannya yang sudah lancar membaca atau melafalkan surah At-Tin. Bapak akan mencontohkan cara membaca surah At-Tin dengan tartil. Ikuti ya. Nah, pada halaman ini, anak-anak perhatikan metode membaca yang baik dan benar. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah. Perhatikan tanda baca fathah. Tanda baca fathah yaitu baris yang ada di atas. Kasroh, barisnya ada di bawah. Doma di atas dengan lengkungan. Sukun melingkar dan adanya di atas. Sedangkan tasydid itu seperti huruf W kecil pada huruf Al-Quran, adanya di atas. Contoh huruf bertasydid seperti yang ada pada layar. Dan dengan dibacanya harus ditekan karena ada dua huruf yang terkumpul. Contoh ada. Nah, jadi ada jeda dulu ya, karena itu ada huruf dal mati dan dal hidup. Ada dibacanya jadi ada tekanan dan ditahan. Jangan ada. Nah, yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Jadi membaca Al-Quran itu harus dilafalkan dengan lisan kita dan suara yang lantang. Ya, mulutnya dibuka kalau ngaji.
Jangan malu-malu, jelek kelihatannya, harus berani. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau berbaris tidak dibaca. Yang keempat, contoh wattini. Nah, di sini taknya kenapa tasydid? Jadi itu ada huruf tak mati dan tak hidup yang berkumpul sehingga ditekan. Wattini. Bunyinya wa langsung dihubungkan ke huruf ta bertasydid, dibaca wattini. Ada dua huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan lam karena tidak berharokat atau disebut dengan alif lam syamsiyah. Selanjutnya yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Yang keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Yang ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Jadi kalau menghafal itu ada dengan cara baca ulang-ulang atau niat menghafal, ya. Tapi lebih mudahnya yaitu dengan cara membaca berulang-ulang. Selanjutnya yang kedelapan, bacalah surah At-Tin berikut ini dengan tartil. Kali ini kita coba mengaji bersama. Isma' wa raddid. Dengarkan dan ulangi. Posisinya dalam keadaan siap, duduk sila menghadap kiblat. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Perhatikan ayat yang ada di dalam kotak. Pada ayat pertama ada huruf yang bertasydid, maka dibacanya harus dimasukkan dari huruf wa langsung dimasukkan ke huruf ta. Wattini. Selanjutnya wa dimasukkan ke huruf za. Waz-zaitun. Kenapa tidak dibaca waz-zaituni? Karena huruf di akhir kalimat dibaca sukun. Wattini waz-zaitun. Dibacanya harus panjang. Hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun. Pada ayat kedua terdapat huruf wawu mati yang didahului dengan harokat dhammah, yang mana dibacanya harus panjang 2 harokat, yang menjadi hukum bacaannya yaitu adalah at-tabi'i. Waturi tidak boleh dibaca waturi, harus dibaca panjang 2 harokat. Waturi. Pada kolom selanjutnya sinin. Si ada ya sukun yang didahului dengan harokat kasroh juga tergolong hukum bacaan tabi'i, yang mana bacaannya harus panjang 2 harokat. Berbeda dengan nin, yaitu hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Apa sih mad arid lis sukun? Mad tabi'i yang berada di akhir kalimat dan diakhiri huruf hidup, sehingga huruf yang hidup dibaca sukun. Wa turi sinin. Harus panjang.
Pada ayat ketiga, wahada. Nah, ini ada huruf H yang berharokat fathah berdiri, yang artinya juga mad asli. Dibaca panjang 2 harokat. Za dibaca panjang 2 harokat karena terhukum mad tabi'i. Wahada. Namun selanjutnya bertemu dengan alif lam qamariyah, maka dimasukkan wahadzal. Nah, ya. Ini namanya alif lam qamariyah, di mana alif lamnya terbaca. Wahadzal baladil amin. Amin. Nah, ini minnya harus dibaca panjang karena masih berhukum mad arid lis sukun. Pada ayat keempat terdapat huruf dal sukun dahulu dengan harokat fathah, maka hukumnya qalqalah. Qalqalah ada yang sugro, ada yang kubro. Sedangkan ini karena berada di tengah kalimat, maka dihukumi qalqalah sugro, tipis. Laqad tetap ada ya qalqalahnya atau pantulannya. Pada kolom selanjutnya terdapat kata khalaqna. Ini juga ada huruf qaf yang berharokat sukun diawali harokat fathah. Maka hukum bacanya qalqalah sugro. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf atau baju di toko. Maka dibacanya harus memantul tapi tipis. Khalaqna. Namun pada kolom selanjutnya ada alif lam qamariyah sehingga na dimasukkan kepada huruf alif lam. Khalaqnal insana. Ya, dimasukkan kepada huruf alif lam. Khalaqnal insana fi. Nah, perhatikan huruf fi ada harokat kasroh yang selanjutnya ada huruf ya mati. Namun di sini tidak dituliskan ya di kolomnya. Kalau lihat ayatnya pasti ada ya berharokat sukun dan di atasnya ada tanda baca pedang. Kalau bahasa guru Bapak dulu ya, waktu Bapak masih ngaji. Jadi dibacanya harus panjang 6 harokat. Kemudian ada huruf alif atau hamzah, namun tidak pada satu kalimat sehingga hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Bila bertemu dengan huruf hamzah tidak pada satu kalimat disebut mad jaiz munfasil. Bacaannya sama-sama panjang. Kita coba. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada kolom terakhir taqwim. Ini hukum bacanya adalah mad arid lis sukun. Maka tidak dibaca taqwimin, tidak ya, melainkan huruf yang di akhir kalimat menjadi sukun. Pada ayat selanjutnya summa kita bertemu kembali dengan huruf yang bertasydid. Maka cara membacanya dengan cara ditekan. Summa ditekan dan ditahan agar jelas kalau pada kata itu terdapat tanda baca tasydid. Radadnahu. Ada qalqalah. Radadnahu. Jangan radadnahu, salah. Harus dibaca memantul. Tsumma radadnahu asfala
asfala. Bedakan sin, shin, sin. Jangan dibaca asfala atau asfala. Dengarkan dengan baik-baik, tentu akan terdengar berbeda. Asfala. Ya, bedakan ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Pada ayat ke-6 terdapat tanda baca tasydid, yang mana cara membacanya adalah ditekan dan ditahan. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Boleh dibaca berhenti. Seandainya dibaca berhenti pada kata solihat, maka harus diulangi dari kata wa amilu. Bapak contohkan. Bapak akan mencontohkan bacaan yang berhenti di kata solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kenapa berhenti? Biasanya karena nafasnya tidak kuat. Namun, alangkah baiknya dalam membaca ayat harus satu nafas. Contohnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga bacanya menjadi utuh. Anak-anak harus berlatih ya, membaca ayat dengan satu nafas. Pada ayat ke-7 terdapat matobi'i. Fama, dibacanya panjang. Berapa harokat? Betul, 2 harokat. Fama yukadzibuka. Fama yukadzibuka. Terdapat za yang bertasydid, maka harus ditekan. Yukadzibuka. Ba'du. Nah, pada kata ba'du, ya, di sini adalah huruf ain. Maka harus dibaca ain dengan jelas. Ba'du. Dengan ba'du. Tidak boleh diganti dengan hamzah. Ba'du. Nah, itu salah. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dibaca utuh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada ayat terakhir terdapat ya berharokat sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya harus lembut. Alaisa. Harus diakhiri huruf i, tidak boleh huruf e. Tidak boleh alaisa. Harus jelas alaisa. Ya, dapat dipahami ya. Kemudian terdapat harf jalalah atau lafaz Allah. Lafaz Allah bila didahului harokat fathah atau dhammah, maka dibaca tafhim atau tebal. Alaisallah. Berbeda dengan harokat kasroh atau didahului harokat kasroh, dibacanya bismillah. Tidak boleh bismillah. Salah ya, karena bacanya menjadi tarqiq, tipis. Kita baca alaisallah bi'ah. Nah, perhatikan ha ketika berharokat sukun maka harus jelas dalam melafalkannya seperti mengeluarkan nafas.
Alaisallahu biahkamil, ya, biahkamil hakimin. Kita baca utuh. Alaisallahu biahkamil hakimin. Pada halaman ini, Bapak akan memberikan trik atau cara cepat menghafal Quran Surah At-Tin. Menghafal adalah cara mudah, ya, asalkan niat. Bagaimana caranya? Mulailah dengan ayat pertama, yaitu dengan cara membaca berulang-ulang sampai hafal. Contoh, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Bila anak-anak sudah merasa hafal ayat pertama, lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Waturi sinin, waturi sinin, waturi sinin. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Wahadzal baladil amin, wahadzal baladil amin, wahadzal baladil amin. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah seraya meminta kepada ayah dan ibu untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai akhir. Ayah, ibu, tolong dengarkan, aku ingin membaca surah At-Tin ayat 1, 2, dan 3 dengan tartil. Apabila ada yang salah, tolong ditegur ya ayah, ibu. Dibaca dari ayat 1 sampai 3. Setelah 3 ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke ayat keempat sampai lancar dengan cara yang sama. Setelah itu dilanjutkan juga dengan ayat kelima. Dibaca secara berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkan hafalan yang pertama sampai dengan ayat kelima, ulangilah hafalan tersebut mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima dengan meminta bantuan kepada ayah ibu atau teman untuk menyimaknya. Dipraktekkan ya. Baik, kesimpulan pembelajaran kali ini diharapkan adalah anak-anak rajin dan gemar membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang akan menjadi penerang hidup kita ketika di dunia dan sampai nanti kita kembali ke akhirat. Tentu inginkan. Yang kedua, pelajari dengan sungguh-sungguh tata cara membaca Al-Quran lengkap dengan ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Semoga anak-anak bacanya semakin fasih, ya. Selanjutnya, lafadzkan bacaan yang sudah kamu pelajari pada pelajaran kali ini dan ajarkan kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Karena ilmu yang sudah didapat, bila tidak diamalkan, nantinya akan lupa. Dan bila tidak diajarkan ke orang lain, nantinya tidak bermanfaat. Maka, amalkan dan ajarkan pada orang lain agar ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat. Yang terakhir, biasakanlah menulis ayat-ayat dengan kaidah menulis huruf yang baik agar karya tulismu
semakin indah dilihat dan mudah dibaca oleh orang lain. Sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, Bapak akan coba memberikan tugas kepada anak-anak untuk dapat dikerjakan di rumah. Apa itu tugasnya? Yang pertama, anak-anak buatlah catatan hasil pengamatanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kedua, buatlah catatan metode menulis huruf hijaiyah di awal, di tengah, di akhir, seperti yang ada pada video tutorial. Yang ketiga, buatlah video dirimu melafalkan cara membaca huruf yang bertasydid. Upload foto diri dengan seragam sekolah lengkap dan hasil karya tulismu di Classroom. Bapak tunggu ya. Semuanya harus mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas bila ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat.